Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada, dengan segala pemeliharaan Tuhan, dengan segala pertolongan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk ada di hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita bersyukur kita dapatkan kembali kesempatan untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali dalam tuntunan Tuhan, dalam arahan Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi melangkah, kita siap karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita melalui firman-Nya yang menuntun kita, yang mengarahkan kita dalam seluruh ketetapan-Nya Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami rindu saat yang indah ini untuk sama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang mengajarkan kami, menuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan ciptakan, dan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah apa yang baik. Amin. Itu sebabnya, kalaupun hari-hari ini kita menghadapi situasi, kita udah jalan benar nih, kita dalam tuntunan Tuhan, kita udah memulai hari bersama dengan Tuhan, kita udah melakukan, melihat segala sesuatu dalam pemeliharaan Tuhan, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak ingin kita inginkan gitu. Tiba-tiba kita dirugikan, tiba-tiba ada orang yang memfitnah kita. Saudara, saya percaya betul apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita selama kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya percaya itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Suka nggak suka, terima nggak terima, ngerti nggak ngerti, itu mendatangkan kebaikan. Walaupun kita sampai hari ini belum memahami cara karya Tuhan, cara kerja Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok terjadinya seperti ini? Saya udah lakukan daya upaya, saya udah kerja. Tapi kenapa? Kita percaya semua itu baik. Karena apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan jadikan buat kita anak-anaknya itu pasti baik. Dan itu tertuang dalam Kejadian pertama ayat 31, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, firman Tuhan katakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, perlu kita imani dan perlu kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan dalam hidup saudara dan saya baik. Sekalipun ada banyak hal yang kita nggak mengerti, saudara. Contoh, ketika ada seorang anak lahir buta, ya kan? Ada seorang anak lahir lumpuh, ada seorang anak cacat. Kisah itu aja coba. Ketika murid-murid Yesus ketemu dengan seorang anak yang lahir, sudah dikasih dalam Tuhan, lahir buta gitu ya kan? Murid-murid tanya sama Yesus, guru, siapa yang berdosa ini? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Yesus bilang apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Namun karena agar perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang seringkali kita nggak terima. Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup saya? Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa kalau Tuhan adil, kenapa ada hal-hal yang merupakan ketidakadilan dinyatakan dalam kehidupan kami? Ada begitu banyak hal yang tidak saudara dan saya mengerti, namun bukan berarti ketika itu terjadi lalu kita bilang Tuhan tidak baik. Karena apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan jadikan sama, saudara, itu semua Tuhan lihat baik. Dan kalau itu Tuhan lihat baik dalam hidup saudara dan saya, maka Tuhan akan kerjakan sekalipun kita belum mengerti. Makanya kan ketika Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya, murid-murid tanya, Petrus tanya, guru, apa yang engkau lakukan ini? Lalu Tuhan Yesus bilang, untuk sekarang kamu tidak tahu, tapi kamu akan mengertinya kelak. Kita mungkin belum mengerti saat ini kenapa hal ini menimpa hidup saudara dan saya. Tapi kita mau belajar beriman, saudara. Karena itu yang firman Tuhan katakan, kita nih orang percaya hidup bukan karena melihat kok. Kita orang percaya hidup karena
percaya kita. Kita percaya apa yang Tuhan jadikan baik. Yusuf melihat hal itu ketika dia dijual sebagai seorang budak. Dia dijual sebagai difitnah, masuk penjara. Itu kan hal-hal yang gak baik menurut manusia. Tetapi ternyata semua ada rangkaiannya, saudara. Ada kisahnya yang ternyata ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kita belum lihat sebuah kebaikan terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti tidak baik. Karena kita belum ujung. Karena kan firman Tuhan bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi kalau saudara tahu saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, dan tiba-tiba ada sesuatu yang ditimpakan Tuhan izinkan terjadi, itu firman tergenapi dalam hidup saudara dan saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan kita percaya ujung-ujungnya baik. Kalau belum baik sampai hari ini berarti belum ujung. Itu aja kita pegang. Jadi saya mau ajak setiap kita untuk mengerti akan hal ini. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Berarti kalau Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya, sekalipun menurut daging, menurut tubuh, menurut perasaan kita tidak enak, jangan langsung ambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak baik, saudaraku. Belajar jalani dulu. Selama engkau tahu engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan perhitungkan hal itu kok. Selama engkau tahu engkau mau berkorban buat Tuhan, Tuhan akan perhitungkan hal itu kok. Ya, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah. Bagian saudara dan saya cuman percaya saja rencana Tuhan indah. Ya. Stop mengeluh, stop komplain, stop cari siapa yang salah. Belajar mengucap syukur, belajar percaya Tuhan rencanamu indah dalam hidupku. Sekalipun aku belum ngerti kenapa hal ini terjadi, sekalipun aku belum paham kenapa hal ini menimpa hidupku, tapi aku percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harap. Imani itu, percaya itu. Karena sesuai dengan firman Tuhan, bahwa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan jadikan adalah baik dan sungguh amat baik. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang tolong kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini mungkin sedang mengalami sesuatu hal yang tidak baik-baik saja, Bapa, hamba berdoa, beri kekuatan iman, beri keteguhan hati, agar mereka tetap terus kokoh, yakin, terus percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan mempersiapkan segala rencana yang indah untuk anak-anaknya yang mengasihi-Mu. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan teguhkan, kuatkan yang bimbang di dalam nama Yesus, sehingga mereka punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bahkan hamba berdoa saat ini, buat mereka yang sakit, di dalam nama Yesus kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Yang sakit saat ini sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Tergenapi firman-Mu Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.